Pembelajaran 3. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Bacalah teks berikut sebelum kamu mempraktekkannya. Benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Gobak sodor. Nah, permainan gobak sodor ini sudah pernah kalian pelajari pada saat kelas 3 di semester 2. Masih ingat ya? Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Tahukah kamu bahwa untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik diperlukan beberapa keterampilan, di antaranya jalan, lari, dan lompat? Perhatikan penjelasan dan cara memperagakan teknik berjalan, berlari, dan melompat yang baik agar kamu dapat bermain dengan baik. Ini masuknya ke PJOK ya. Iya, di sini ada pemanasannya. Sekarang saatnya kamu bermain. Lakukan pemanasan terlebih dahulu dengan arahan dari guru. Ya, tentunya kalian sudah pernah memainkan suatu permainan tradisional, bukan? Ya. Sekarang jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang membuat kamu tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut? Yaitu permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Permainan tradisional itu saat ini sudah jarang dimainkan oleh anak-anak. Mengapa? Karena kebanyakan dari anak-anak sekarang itu lebih mengenal permainan yang berhubungan dengan teknologi atau digital. Jadi permainan tradisional itu
semakin kurang diminati oleh anak-anak sekarang. Oleh karena itu, kalian harus melestarikannya. Bagaimana supaya permainan tradisional itu tetap dikenal oleh anak-anak Indonesia saat ini. Bisa melestarikan permainan tradisional, bisa menjaga budaya bangsa dan negara, serta bisa menyehatkan badan, melatih kekompakan tim dan strategi untuk memenangkan permainan secara sportif. Ya, permainan benteng-bentengan dan gobak sodor ini ternyata menarik ya. Bagaimana aturan permainan tradisional tersebut? Masih ingatkah dengan permainan gobak sodor peraturannya seperti apa? Ya, apa saja? Peraturan dalam permainan gobak sodor: 1. Tiap-tiap pemain dari masing-masing tim harus bergerak di sepanjang garis yang telah dibuat di awal permainan. Kaki harus menginjak garis. Yang kedua, yang memulai hanyalah para penjaga garis melintang yang ditugaskan di garis pertama sebagai sodor. 3. Setiap tim menyerang dari garis awal dan melewati semua garis melintang yang dijaga oleh lawan. Bila ada beberapa pemain yang sukses melewati dan kembali berhasil ke awal garis, maka tim penyerang dinyatakan menang. 4. Jika ada pemain tim lawan menyentuh salah satu pemain penyerang, maka tim jagalah yang dinyatakan sebagai pemenang. Setelah itu, antar tim bergiliran untuk menjadi penyerang dan menjaga. Seperti inilah seterusnya. Yang kelima, tetapi jika satu kotak terisi oleh 2 pemain atau lebih, maka tim penyeranglah yang kalah dan digantikan oleh tim penjaga. Itu peraturan dalam permainan gobak sodor. Lalu, peraturan dalam permainan bentengan itu seperti apa? Ya, permainan bentengan yang keluar dari base camp dianggap menyerbu terlebih dahulu. Pemain ini apabila dikejar oleh musuh dan tersentuh tangan oleh musuh dianggap tertangkap. Pemain yang tertangkap ditempatkan tawanan atau tempat yang sudah ditentukan sebelum permainan dimulai. Biasanya 2 meter sebelah kanan atau kiri dari base camp. Tiga. Bagaimana strategi kelompokmu untuk dapat memenangkan permainan itu? Ya, bagaimana strateginya atau caranya? Yaitu bermain lebih kompak dengan sesama pemain satu regu. Selain itu harus berkonsentrasi bermain. Sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau kalah dalam permainan? Nah, ini. Ketika memenangkan permainan, maka senang tapi tak perlu berlebihan. Kalau kalah dalam permainan, maka harus menerima kekalahan dengan lapang dada serta memberikan selamat kepada tim atau regu yang menang. Hal baik apa saja yang dapat kamu pelajari dari permainan itu? Ya, permainan tradisional baik gobak sodor maupun bentengan memberikan manfaat. Apa saja manfaatnya? 1. Melatih kekompakan antar tim. 2. Menjaga keakraban dan persaudaraan. 3. Melatih strategi. 4. Melatih kelincahan. 5. Melatih konsentrasi. 6. Melatih kepemimpinan. Jadi banyak sekali ya manfaat dari permainan gobak sodor dan bentengan. Ya, apakah sekarang kalian lebih tertarik untuk bermain
permainan tradisional? Harus tertarik, karena itu untuk melestarikan budaya Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda, demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Oke, sekarang buatlah pertanyaan tentang perambatan bunyi. Diskusikan pertanyaan yang kamu buat dengan kelompokmu, kemudian sampaikan hasilnya. Oke, kita akan melakukan percobaan. Tujuan dari percobaan ini adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahannya selang plastik, panjangnya 2 meter atau lebih. Langkah kerjanya, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Dekatkan ujung selang ke telinga. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Oke, ini bisa dilakukan di rumah ya. Kalau kalian punya selang plastik, ya di sini alat dan bahannya, kalian bisa lakukan percobaan ini. Salah satu dari temanmu, atau kalau bukan teman bisa adiknya atau kakaknya, atau kalau tidak ada kakak dan adiknya bisa dengan orang tuanya atau nenek atau kakeknya. Nah, nanti dari salah satu minta suruh berbicara, kemudian yang satunya mendengarkan. Nanti catat apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan pesan atau oleh orang yang berbicara tersebut. Nah, percobaan yang kedua, tujuannya untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Kalau percobaan yang tadi, itu mengidentifikasi bunyi melalui udara. Nah, yang sekarang percobaan yang kedua, melalui benda padat. Alat dan bahannya, gelas plastik 4 buah, benang kasur, paku. Langkah kerjanya, buatlah satu lubang kecil pada ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buatlah simpul agar tidak lepas. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Lepaskan benang dari gelas plastik. Berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Dengarkan dan catat apa yang disampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu. Nah, ini percobaan akan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Benda padatnya itu apa? Ya, benang ini ya, sebagai perantaranya. Nah, percobaan yang ketiga, tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Mengidentifikasi itu sama artinya dengan meneliti. Jadi kalian akan meneliti
atau akan membuktikan bahwa sifat bunyi itu merambat melalui benda cair. Kayak alat dan bahannya apa saja? Ember besar, air, batu koral, corong kecil. Ya, langkah kerjanya, isi ember dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Ya, ini bisa dilakukan di rumah ya, di halaman atau di kamar mandi. Ya, kalau kalian punya corong, kemudian kalian sediakan ember besar, air, dan batu. Lakukan langkahnya seperti ini. Ketika kalian sudah melakukan 3 percobaan itu, ya, percobaan yang pertama, media atau perantara perambatan bunyinya itu berarti udara atau zat gas. Terdengar tidak? Kalau terdengar dikasih tanda checklist. Yang kedua adalah zat padat atau benang. Yang ketiga adalah zat cair. Oke, melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Tadi percobaannya ada 3. Hasilnya seperti apa? Apakah terdengar atau tidak terdengar? Nah, nanti medianya apa saja? Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Media atau bendanya apa? Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Oke, kalian akan menulis, buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Jadi, dari ketiga percobaan di atas itu, kalian pilih salah satu. Apakah akan menggunakan media zat gas, zat cair, atau zat padat? Mau percobaan yang pertama, kedua, atau ketiga? Nanti di sini tuliskan satu saja ya. Nama percobaannya apa, tujuan percobaannya apa, alat dan bahannya apa, langkah kerjanya seperti apa, hasil percobaannya seperti apa, dan kesimpulan seperti apa. Di atas sudah ada ya, tinggal kalian lihat lagi. Dan hasil percobaannya, ya hasil percobaan yang telah kalian lakukan nanti. Satu percobaan saja, pilih yang paling gampang. Dan alat dan bahannya itu mudah didapatkan, yang ada di rumah. Ayo mencoba. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Masih ingatkah dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kalau lupa, dibuka lagi buku paketnya di pembelajaran 1. Gagasan pokok paragraf 1 dan gagasan pendukungnya apa? Paragraf 2 dan paragraf